Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah pada hari raya kita hari ini yaitu hari Jumat kita alhamdulillah bertemu kembali untuk mengkaji indahnya syariat Islam, indahnya aturan-aturan yang Allah berikan yang tentu jika kita melaksanakan perintah-perintah Allah ini akan mendatangkan kemaslahatan bagi kita baik di dunia kita atau di akhirat kita. Salawat dan salam kita haturkan selalu kepada uswah hasanah baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, tabiin, tabiut tabiin, dan orang-orang yang istiqamah dalam menjalankan sunnah beliau. Para hadirin, para asatid, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah membahas bagaimana perhatian Syekh Yusuf Al-Qardawi ini terhadap maqasid syariah. Yang pertama dimulai dari keyakinan beliau bahwa Allah itu Maha Al-Hakim, Maha Bijaksana, juga Al-Ghani, Maha Kaya. Artinya aturan-aturan yang Allah buat, aturan-aturan yang Allah berikan itu pasti mendatangkan hikmah, mendatangkan maslahat baik di dunia maupun di akhirat. Menariknya lagi, karena Allah itu Maha Ghani, maka tidak mungkin syariat yang Allah berikan itu untuk memperkaya Allah ataupun untuk kejayaan Allah. Ini tidak mungkin. Maka ketika ada perintah-perintah, kemudian perintahnya itu tidak kita kerjakan dan larangan-larangan itu justru kita langgar, tidak akan kemudian merendahkan derajat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika Allah memerintahkan kemudian kita laksanakan atau seluruh umat manusia ini melaksanakan perintah Allah, tidak mungkin mengangkat derajat Allah karena Allah itu Maha Ghani. Ini Masya Allah sekali keyakinan yang mantap yang tentunya harus kita yakini di dalam diri kita. Kemudian ternyata perhatian Syekh Yusuf Al-Qardawi ini terkait maqasid didukung juga, dikuatkan juga dengan beberapa hal. Kemarin sudah kita kaji bersama. Yang pertama dikuatkan dengan tadabbur atau at-tadabbaru fil Qur'anil Karim, yaitu mentadaburi Al-Qur'an. Karena ternyata di dalam Al-Qur'an ini mengandung hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran yang luar biasa, sebab musabab, sehingga tidak hadir begitu saja. Nah, semuanya ini menunjukkan adanya maqasid, adanya tujuan di balik ayat-ayat Quran tersebut. Kemudian dikuatkan juga dengan al-istiqra, yaitu penelitian terhadap ayatul ahkam, hukum-hukum, ayat-ayat hukum, dan lain sebagainya. Ini juga dalam penelitian terhadap hukum-hukum syariat ini ternyata menunjukkan adanya hikmah, adanya pelajaran, adanya maslahat yang itu tentu untuk kebaikan manusia di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang ketiga dikuatkan juga dengan kitab-kitab para ulama yang dibaca. Jadi beliau mengatakan qira'atu mu'alifatil ulama illadina ya'nuna bimaqasid syariah. Membaca kitab-kitab para ulama yang memperhatikan masalah maqasid syariah. Nah, ini kita membaca kitab-kitab para ulama, di antaranya kitab ini Syekh Yusuf Al-Qardawi Ad-Dirasah atau Dirasah fi Fiqhil Maqasid Syariah, tentu kita akan melihat ternyata maslahat ataupun syariat ini mengandung maslahat yang luar biasa. Yang keempat, beliau mengatakan keyakinannya terkait maqasid syariah ini dikuatkan dengan menyepakati atau membersamai para ulama-ulama yang mereka memang perhatian terhadap maqasid syariah. Baik ulama yang dari timur, dari barat, ataupun ulama-ulama lainnya yang hidup di masa kita saat ini. Maka dengan semua itu akan menguatkan kita, menancap kuat di hati kita, kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, sebagaimana ungkapan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, asyariatu mabnaha, bahwa syariat itu mabnaha, pondasinya, wa asasuha, mohon maaf, bangunannya, wa asasuha, dan pondasinya adalah masalih al-ibad, ala masalih al-ibad,
maslahat bagi seorang hamba fil ma'asyi wal ma'ad, baik di dunia maupun di akhirat. Wahya adlun kulluha, syariat itu semuanya adil, maka tidak ada syariat ini yang tidak adil. Wa rahmatun kulluha, syariat ini semuanya rahmat, penuh dengan rahmat. Wal masalih kulluha, dan semuanya penuh dengan maslahat. Wa hikmatun kulluha, dan semuanya penuh dengan hikmah. Lah ini Masya Allah. Berarti kan memang syariat ini luar biasa sekali. Nah, kemudian mari kita lanjutkan materi yang kemarin. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa setelah Syekh Yusuf Al-Qardawi ini memaparkan prinsip-prinsipnya, kemudian muncullah pertentangan dari orang-orang yang hanya melihat dohir-dohir saja seperti itu. Dan ada juga pertentangan dari mereka yang sudah terbaratkan sehingga hanya melihat maslahat saja tanpa melihat adanya nas di balik maslahat tersebut. Artinya tetap harus seimbang antara maqasid dan juga ayat-ayat atau dalil-dalil itu sendiri. Baik, sudah ada di hadapan kita kitabnya, kitab beliau Dirasah fi Fiqhi Maqasidi Syariah. Ini kemarin kita sudah membahas terkait dengan pendahuluan beliau, dan nanti kita akan, hari ini kita akan melanjutkan dari pendahuluan tersebut. Nah, ihtimami bimaqasidi syariah. Kemarin belum selesai, ini merupakan kata pengantar beliau dari seminar Maqasidi Syariah. Nah, kemudian kita membahas nahwa fikhin jadidin. Nah, ini cukup menarik. Beliau mengatakan kita menuju kepada fikih yang baru dalam tanda kutip ya, bukan fikih yang diada-ada, tetapi ini melihat urgensinya saat ini. Nah, beliau mengatakan mundu bazughi syamsi sohwatil islami fi rubi'il akhir min qarnil madi, yaitu ketika terbitnya matahari kebangkitan Islam fi rubu'il akhir, di seperempat akhir min qarnil madi, pada abad yang lalu, yaitu qarnul aishrin. Sekarang kan sudah abad ke-21 ya. Kemarin abad ke-20, lah itu sudah mulai kebangkitan-kebangkitan Islam. Nah, Syekh Yusuf Al-Qardawi mengatakan wa ihtimami bitarsyidi masiratiha, dan perhatianku untuk memandu perjalanannya. Artinya memang Syekh Yusuf Al-Qardawi ini karena memang ulama internasional ya, ikut memandu perjalanan kebangkitan Islam. Nah, bahkan Syekh Yusuf Al-Qardawi ini kan menjabat sebagai Rais Al-Ittihad Al-Alami lil Ulama Al-Muslimin, yaitu ketua Persatuan Ulama Internasional. Nah, Syekh Yusuf Al-Qardawi ini menjabat sebagai, pada saat itu menjabat sebagai ketua Persatuan Ulama Islam Internasional. Nah, artinya beliau memang memberikan perhatian terhadap kebangkitan Islam. Wa ihtimami bitarsyidi masiratiha, perhatianku untuk memandu perjalanan kebangkitan Islam, wa tasdidi khotoha ala manhajil islami, ala manhajil al-qawim. Kemudian beliau juga memandu atau mengontrol perjalanannya agar sesuai dengan manhaj Islam yang lurus. Nah, jadi selain perhatian terhadap memandu perjalanan, juga mengarahkan cita-citanya atau mengarahkan perjalanannya di jalan yang lurus, di jalan Islam yang lurus. Yaitu apa? Manhajul wasatiyah, manhaj yang pertengahan, wal i'tidal. Nah, wasatiyah ini moderat atau pertengahan, wal i'tidal, dan pertengahan adil ya. Jadi pertengahan dan adil. Nah, daitu biiqamati bunyani hadhihi safwah. Maka beliau menyerukan untuk mendirikan bangunan kebangkitan Islam ini, wa tasbitu da'aimuha, dan juga menguatkan pondasi-pondasinya ala fikhin jadidin, atas fikih yang baru dalam tanda kutip. Jadi beliau menginginkan agar pergerakan perkembangan Islam ini dibangun dan dilandasi dengan fikih baru dalam tanda kutip, yang dengannya yudhihulahal ghoyah, akan semakin memperjelas ghoyah, tujuan,
wa yuniru laha thariq, dan akan semakin memperterang jalan, wa yatajalla laha ru'yah, dan pandangan itu akan semakin jelas, hatta la yushawwishu 'alaihal ghaish wala labas, sehingga tidak terganggu oleh kegelapan dan kesamaran. Nah, dengan fikih jadid tadi, dalam tanda kutip fikih baru tadi, sehingga akan jalan lurus, kemudian tujuan-tujuannya juga jelas, orang melihatnya juga jelas, dan tidak terganggu oleh kegelapan ataupun kesamaran. Wala ya'tariha qusur wala au taksir fi fiqhi diniha, sehingga tidak ada kekurangan dalam memahami agamanya, au fahmi dunyaha, atau memahami dunianya gitu. Jadi adanya keseimbangan, tidak kemudian meremehkan terhadap akhirat ataupun dunia. Apa saja? Waqad dakartu anna hadzal fiqha yaqumu ala jumlati syu'ubin, bahwa fikih yang dimaksud fikih jadid ini ala jumlati syu'ubin, atas beberapa cabang. Nah, ini sangat penting ya. Jadi beliau mengusulkan adanya dalam tanda kutip fikih baru. Yang pertama adanya fikhu sunan. Nah, fikhu sunan ini fikih sunatullah. Jadi kan Allah ini kan sudah menetapkan sunatullah ini di dunia ini. Apa? Sunnatullah fil kaun wal mujtama. Sunnah Allah baik di alam ataupun di masyarakat. Nah, ini sangat menarik sekali. Di mana Allah Subhanahu wa taala kan berfirman juga, "Walan tajida li sunnatillahi tabdila." Dan tidaklah didapati sunnah Allah itu berubah-ubah. Artinya memang Allah di dunia ini sudah memberikan sunnah kauniyah. Ketika orang pengen kenyang ya harus makan, orang pengen punya anak menikah dan berhubungan badan. Nah, ini sunnah kauniyah. Sehingga apa? Kebangkitan Islam ini tidak dipahami ujuk-ujuk, Islam bangkit. Ya tetap harus belajar fikih sunnah ini agar orang perhatian. Oh, bagaimana agar generasi Islam ini maju? Ya kita melihat umat-umat terdahulu, kita mempelajari sunnah kauniyah yang ada. Karena Allah sudah menyebutkan, misalnya ketika orang bermaksiat, masyarakat bermaksiat, maka akan turun azab. Ini kan bagian dari sunnah kauniyah di alam. Ketika orang taat, ketika orang menjalankan syariat, itu akan maju. Nah, ini kan bagian-bagian dari fiqh sunan. Nah, sehingga orang tidak, ketika melihat adanya kejayaan Islam, nah maka bagaimana sebenarnya prosesnya? Nah, ini ada sunnah kauniyah. Nah, ini harus dipelajari sehingga kebangkitan Islam ini benar-benar real. Tidak hanya sekedar di awang-awang, tetapi perlu proses, perlu kajian-kajian, perlu melihat adanya sunnah kauniyah di dalamnya. Nah, ini masya Allah sekali. Kemudian yang kedua, beliau mengusulkan ada fiqhul maqasid, ada fikih maqasid. Apa itu? A'ni maqasidu syariah wa ahdafuha min ahkamiha al-juz'iyah. Yaitu maqasidu syariah dan tujuan-tujuannya min ahkamiha dari hukum-hukum al-juz'iyah yang parsial. Nah, karena ternyata hukum-hukum yang sifatnya parsial ini memiliki tujuan-tujuan. Salat, tanha anil fahsya wal munkar, kemudian ju'ilal isti'dan li ajlil basar, adanya izin untuk melindungi mata. Artinya setiap syariat ini juga memiliki maqasid juz'iyah. Nah, seorang harus paham juga sehingga kebangkitan Islam ini ditopang oleh sunnah kauniyah tadi, fikhu sunan, juga fikhul maqasid, sehingga perintah-perintah hukum-hukum ini memiliki maslahat ataupun maqasid yang ketika diterapkan akan mendukung kebangkitan Islam. Kemudian yang ketiga, beliau mengusulkan ada fikhul malat atau fikih akibat. Nah, ini yang tadi kami jelaskan, wahwal asar, yaitu pengaruh, wan nata'is, hasil allati tatarattaba ala ahkamil juz'iyah, yang akan diperoleh dari hukum-hukum yang sifatnya parsial. Nah, ini kita melihat akibat-akibatnya, kemudian pengaruh-pengaruhnya dari sesuatu. Nah, ini akan mendukung pergerakan atau mendukung kebangkitan umat Islam. Kemudian yang keempat,
Fiqhul muwazanat, beliau juga mengusulkan untuk adanya fikih perbandingan. Nah, perbandingan apa? Muwazanat bainal hasanat wasayyiat, antara hasanah, kebaikan dan keburukan, wa baina masalih, antara maslahat, wal mafasid dan kerusakan, bainal masalih ba'duha wa ba'd, antara maslahat satu dengan maslahat yang lain, wa bainal mafasid ba'duha wa ba'd, antara mafsadah kerusakan satu dengan yang lain, wa baina masalih wal mafasid idza ta'aradat, yaitu antara maslahat dan mafsadat ketika bertentangan. Ini juga sangat penting untuk mendongkrak atau membangun ataupun untuk memperkuat kebangkitan Islam. Ini perlu adanya fikul muwazanat, yaitu seseorang itu nanti agar mampu mempertimbangkan ini maslahat, ini madarat. Karena kalau kita berbicara nantinya di dalam usul fikih atau qaid fikih, kaidah-kaidah fikih akan didapati ketika maslahatnya itu banyak, maldorotnya juga banyak dan berimbang, maka lebih baik darul mafasid, mencegah kerusakan, artinya tidak dipraktekkan. Namun ketika maslahatnya banyak, maldorotnya sedikit, ini baru boleh diambil. Sebaliknya ketika maldorotnya banyak, maslahatnya sedikit, ini tentu dilarang dalam Islam. Nah, ini perlu adanya fikih muwazanat. Nah, ini masya Allah sekali. Dalam kitab-kitab yang lain juga disebutkan bahwa pergerakan Islam ini harus mempertimbangkan maslahat madarat. Nah, kalaupun hukumnya halal, tetapi kok dikhawatirkan mendatangkan madarat, nah ini dilarang dalam Islam. Contohnya di dalam Quran itu ada wala tasubbul ladzina yad'una rabbahum, itu ya, fayasubbullaha adban bighairi ilm. Ya, kita dilarang untuk mencela sesembahan-sesembahan orang lain karena dikhawatirkan mereka akan mencela Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Ini kan ada maslahat madarat di dalamnya. Sebenarnya boleh-boleh saja kita mencela sesembahan yang lain, tetapi karena dikhawatirkan secara hukum kan boleh, karena dikhawatirkan mereka juga mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kemudian dilarang dalam usul fikih, masuk dalam bab sadud dari'ah, seperti itu. Ini berarti sangat penting fiqhul muwazanat. Kemudian beliau juga mengusulkan lagi adanya fiqhul aulawiyat. Nah, ini sangat penting juga. Fikih prioritas. Jadi agar umat Islam itu mampu memprioritaskan ini yang urgen, ini yang urgen tetapi tidak mendesak, ini yang urgen sangat mendesak, ini yang urgen, ini yang tidak. Ini sangat penting juga. Wa'ani bihi, maksud saya dengannya wad'u kulla taklifin syar'iyyin fi maudhi'ihi wa manzilatihi, yaitu mampu menaruh setiap pembebanan syariat dalam maudhi'ihi, kondisinya, wa manzilatihi, dan kedudukannya. Nah, artinya seseorang mampu menempatkan pembebanan syariat ini sesuai dengan tempat dan kedudukannya. Fala yusaghirul kabir, maka tidak mengecilkan perkara yang besar, wala yukabbiru saghir, tidak membesarkan perkara yang kecil, wala yuakhirul mutaqaddam, tidak mengakhirkan yang harusnya duluan, wala yuqaddamul mutaakhir, dan tidak mendahulukan yang harusnya diakhirkan. Nah, ini ada fikih prioritas. Nah, ini sangat penting sekali untuk mendongkrak kebangkitan umat Islam. Nah, ini masalah usulan-usulan beliau. Kemudian ada lagi fikul ikhtilaf, fikih ikhtilaf. Nah, bihaitsu tata'addal ara, karena banyaknya pendapat-pendapat, wa takhattalafal ijtihadat, dan banyaknya perbedaan ijtihad, wala tudhiqu biha sudur, sehingga tidak menyempitkan hati. Nah, ini masya Allah. Beliau mengusulkan ya untuk membangun kebangkitan atau menyongsong kebangkitan Islam ini perlu fikih ikhtilaf. Karena dengannya seorang akan lebih legowo atau lebih salamatus sadar dari banyaknya ara, pandangan, dan perbedaan ijtihad. Wa hunaka qawaid al-ilmiyah wal akhlaqiyah dhabitah li hada ikhtilaf yajibu riayatuha, dan ada kaidah-kaidah ilmiah dan akhlakiyah yang sifatnya akhlaki, dhabitah, yang ada lihadal ikhtilaf, dalam masalah ikhtilaf ini yajibu riayatuha, yang harus kita perhatian. Artinya untuk
untuk menghadapi perbedaan pendapat ini tidak hanya kaidah ilmiah tapi juga kaidah akhlakiyah. Ada di situ masalah akhlak yang harus diperhatikan juga untuk menghadapi perselisihan-perselisihan. Nah, ini fikih-fikih baru dalam tanda kutip yang diusulkan Syekh Yusuf Al-Qardawi untuk menyongsong kebangkitan Ukhuwah Islamiyah. Nah, cukup menariknya lagi, wa fi ra'yi, menurut pandanganku yaitu Syekh Yusuf Al-Qardawi, anna fiqhal maqasidi huwa abu kulla hadhihi alwani minal fiqhi. Nah, ini Masya Allah. Menurut Syekh Yusuf Al-Qardawi bahwa fikih maqasid, fikih maqasid syariah, huwa abu kulla hadhihi alwan minal fiqhi, merupakan bapak dari setiap fikih-fikih yang diusulkan tadi. Nah, ini artinya kalau tadi ada fikih ikhtilaf, fikih prioritas, kemudian fikih sunnah kauniyah, sunnatullah, maka sebenarnya bapaknya ada di fikhul maqasid, fikih maqasid. Kenapa demikian? Lianna makna bi fikhil maqasid, karena arti dari fikih maqasid itu sendiri adalah huwa al-ghausu 'alal ma'ani, yaitu menyelami nilai-nilai, makna-makna, wal asrar dan rahasia-rahasia, wal hikam dan hikmah-hikmah alladzi yatadammanahan nas, yang tercangkup di dalam nas. Nah, karena makna maqasid itu sendiri itu kita menyelami. Jadi menyelami makna-makna, rahasia-rahasia, hikmah-hikmah yang tercangkup di dalam nas. Walaisal jumud, dan tidak jumud atau kaku ingda dhahirihi walafdihi, dari dhahirnya atau lafadznya saja. Wa ikfalu ma wara'a dzalik, kemudian meremehkan apa yang dibaliknya. Nah, ini kenapa fikih maqasid ini menjadi bapak fikih-fikih yang tadi diusulkan, karena menyelami makna-makna, rahasia-rahasia, hukum-hukum, hikmah-hikmah yang ada di dalam nas. Nah, kemudian beliau mengatakan lagi, wa idza hammakna hadzal makna wa wasa'na afaqahu, ketika kita mendalami fikih maqasid ini, maknanya, dan meluaskan cakupannya, tadammana kullama asyarna ilaihi min anwa'il fiqhil mansyud, maka akan mencangkup pula fikih-fikih yang tadi disebutkan. Nah, karena memang maqasid ini luar biasa sekali. Ketika didalami dan maknanya diluaskan, maka sebenarnya sudah mencakup fikih-fikih yang tadi diusulkan tadi. Walihada ara anna hadisana, untuk itu saya melihat bahwa perbincangan kita terkait maqasidus syariah ini fi ijtima'ina hada, dalam perkumpulan kita ini, maksudnya di dalam nadwah tadi ya, di dalam daurah maqasidus syariah beliau atau seminar maqasidus syariah, ing dalam maqasid layak nih, tidak berarti ikfalu hadhil anwa minal fikhi, bukan berarti kemudian meremehkan dari fikih-fikih yang tadi gitu. Jadi perbincangan kita terkait maqasidus syariah ini bukan berarti kita meremehkan adanya fikih ikhtilaf, fikih sunatullah, kemudian fikih aulawiyat, bal aroha dakhilah, tetapi saya melihatnya itu sudah masuk fi dalalatihi, dalam dalil-dalil maqasid, in lam yakun bil mutabaqah, walaupun tidak sama persis, wa bidalalati tadammana wal iltizam, dan dengannya sudah mencakup dan sudah lazim, seperti itu. Artinya dengan mempelajari maqasid syariah sebenarnya kita juga sudah mencakup fikih-fikih yang tadi disebutkan. Nah, kemudian wa min huna arju an na'uda jam'iyatuna allati nu'assisuhal yaum. Untuk itulah saya berharap agar jam'iyatuna, atau ini ya, ya, jam'iyah maqasid syariah, perkumpulan maqasid syariah kita saat ini yang sudah dibangun ini, ya jam'iyatul fiqhi, yaitu perkumpulan atau di sini bahasanya jam'iyah itu yayasan, ya. Maka yayasan fikih maqasidus syariah ini, fikih al-mansud bikulli hadhihi syu'ub alladhi dzakartuha, mencakup atau memperhatikan semua
fikih-fikih yang sudah disebutkan tadi. Wa an takuna kullaha maudhi'u ainayati jam'iyah, dan semuanya menjadi objek dari kajian yayasan ini. Jam'iyah ini yayasan fisolbi ahdafiha, agar sampai kepada tujuannya. Nah, beliau tetap saja berharap agar dalam Jam'iyah Maqasidus Syariah, perkumpulan Maqasidus Syariah, ataupun tadi yayasan Maqasidus Syariah yang sudah dibentuk ini juga memperhatikan fikih-fikih yang tadi disebutkan. As'alullaha ayyu'inana ala tahqiqi hadfanal mansud. Semoga saya berharap kepada Allah agar menolong kita untuk merealisasikan tujuan yang mulia ini, wa ayyuwafiqona li ittikhadi wasail, dan memudahkan kita untuk mengambil wasilah wal alayat allati tuyassiru lana tariq, dan alat-alat yang mempermudahkan kita sampai ke jalannya, wa ayajziya akhana, dan memberikan balasan kepada saudara kita Zaki Yamani, yaitu Zaki Yamani. Zaki Yamani kan kemarin sudah kita bahas, beliau kan yang menginisiasi adanya Jam'iyah Maqasidus Syariah. Wa man sahama fi hadhil ghayah, dan siapa saja yang memiliki saham dari tujuan ini, khairan ma yajzil amilina as-sadiqina, semoga mendapatkan kebaikan sebagaimana kebaikan yang akan didapat orang-orang yang beramal dan orang-orang yang jujur. Nah, ini doa beliau. Nah, kemudian kata sambutan yang kedua beliau, kalau tadi kita berbicara kata sambutan yang pertama, pentingnya fikih baru gitu ya. Berikutnya, fikhu maqasidus syariah. Kita akan membicarakan terkait dengan fikih maqasidus syariah. Wal kalimatu tsaniyah fi hadhihi jilsah al-iftitahiyah li hadzal ijtima' al-mubarak. Kalimat yang kedua, kata sambutan yang kedua di dalam pertemuan pembukaan ini, haula fikhil maqasid syariah, akan berbicara terkait fikih maqasid syariah. Alladzi iltaqaina minal masyriqi wal maghribi min ajlihi, di mana kita bertemu baik dari timur ataupun dari barat min ajlihi, karena maqasid syariah. Jadi kita bertemu di Zoom ini juga karena maqasid syariah. Wa tunadina bidaruratil amal ala khidmatihi, dan kita menyeru untuk pentingnya beramal dan berkontribusi di dalamnya. Wa min huna labudda lana min salasati kalimat haula kulla min syariah wal maqasid wal fikhi. Maka kita akan membahas 3 kalimat terlebih dahulu, yaitu syariat itu apa, maqasid juga apa, fikih juga apa. Tapi pertemuan ini kemungkinan kita hanya membahas terkait dengan syariah. Mafhumul syariah, kita akan mengetahui terkait syariah. Asy-syari'atu kama fil qamus wa syarhuhu. Syariat ini sebagaimana di dalam kamus dan syarahnya, ma syara'ahu Allah Ta'ala li'ibadihi minad din, yaitu apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala dari urusan agama. Ini secara bahasa ya, secara bahasa berarti maqasidu atau syariah itu adalah apa yang Allah syariatkan dari urusan agama semuanya. Jadi nanti kita akan mengetahui di akhir pertemuan ini nanti bahwa syariah itu sebenarnya mencakup juga akidah, mencakup juga akhlak, mencakup juga amal-amal lainnya gitu. Karena di dalam firman Allah, syara'alakum ma fihi syara'alakum minad dini ma wasa bihi nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu. Artinya kata syara'a di situ kan berarti mencakup juga bahkan di situ urusan aqimuddin, menegakkan din, wala tatafarraqu, dan tidak berselisih. Artinya juga terkait akidah juga. Tapi nanti kita akan membahas lebih lanjut. Au ma sanna minad dini wa amara bihi, yaitu apa yang diperintahkan oleh agama dan amara bihi, dan diperintahkannya, minal ibadat, dari perkara-perkara ibadah, kasaum wa salat wal hajj wa zakat wa sairu a'malil birri, dan semua perkara yang baik atau perbuatan baik, wa minal muamalat, dan dari muamalat allati la tatimul hayatun nas illa biha, yang tidak sempurna
kehidupan manusia kecuali dengannya. Kalbuyu seperti jual beli, wa ankihah dan pernikahan, wa ghairuha dan selainnya. Kama qala ta'ala, "Tsumma ja'alnaka ala syari'ati min amri." Kemudian ja'alna kami jadikan kalian ala syari'atin atas syariat minal amri berupa perintah-perintah. Nah ini Masya Allah. Nah ini secara kebahasaan kita juga akan melihat lagi makna kedua. Wal istiqaquha min syar'ul syai'i. Sedangkan pecahannya adalah dari syar'u syai'i bima'na bayyanahu wa audahahu. Nah, ini makna kedua. Jadi makna kedua dari syariat ini adalah menjelaskan. Bayyanahu wa audahahu. Au huwa mina syir'ah. Atau dia pecahan dari syir'ah. Yang artinya syir'ah wa syariah. Yakni maudhi'ul ladhi yusilu minhu ilal ma'i mu'ayyan li'inqita'ilahu. La inqita'alahu. Jadi tempat air tertentu di mana tidak terputus-putus air tersebut gitu. Nah, ini nanti kita akan melihat juga memang secara kebahasaan ini syariat ini artinya sumber air yang tidak terputus sumbernya. Artinya memang sangat penting sekali untuk seseorang karena air ini kan sumber kehidupan. Wala yahtaju wariduhu ila alah dan orang yang berkunjung kepada air tersebut tidak membutuhkan alat. Artinya dia langsung bisa meminum dari tempat tersebut. Ini makna ketiga berarti ya. Makna pertama kan setiap syariat yang Allah perintahkan terkait dengan agama. Kemudian makna yang kedua tadi adalah menjelaskan. Makna yang ketiga adalah sumber air yang tidak terputus. Nah, ini kita melihat lagi. Wa qala Raghib fi mufradatil Quran dan menurut Raghib Al-Ashwahani di dalam mufradatul Quran makna syariah adalah nahjut thariq wahdin yaitu jalan yang terang. Jadi petunjuk jalan yang terang. Artinya memang syariah juga bermakna jalan. Yuqalu syara'tu lahu thariq. Dikatakan saya memberikan jalan. Syara'tu lahu memberikan kepadanya jalan. Wa syar'u masdar. Syar'u ini merupakan masdar dari syara'a tadi. Tsumma ja'ala isman litariqin nahji. Kemudian dijadikan nama dari suatu jalan atau dari suatu arah gitu. Nah, syariat ini dijadikan nama wa qila lahu syir'u wa syar'u wa syariah. Kemudian dikatakan sebagai syariah. Nah, ini menariknya. Wasta'iru dzalika litariqati ilahiyah. Kemudian syariah ini dijadikan sebagai jalan ilahi gitu. Jadi karena tadi artinya jalan kemudian dijadikan sebagai jalan ilahi. Wa naqala Raghib an ba'duhum qauluhu. Kemudian Raghib Al-Ashwahani ini juga menukil ungkapan lainnya bahwa sumyati syari'atu syariah. Syariat ini disebut syariah tasbihan sebagai penyerupaan laha bisyariatil ma, diserupakan dengan sumber air karena syariat ini merupakan sumber air min haitsu inna man syara'a fiha ala haqiqati masduqah rawiya wa tatahhar. Nah, ini menarik sekali karena orang yang menyeburkan man syara'a fiha ke dalamnya Allah haqiqah pada hakikatnya masduqah rawiya akan minum wa tatahhar dan akan suci. Jadi karena syariat ini sumber air, maka orang yang ada atau menyeburkan diri di dalamnya, orang tersebut akan mendapatkan air dan akan mendapatkan kebersihan. Nah, qala wa a'ni birrai. Maksud saya meminum air adalah maqala ba'dul hukama sebagaimana ungkapan sebagian ahli hikmah kungtu asyrab wala arwa. Saya minum fala arwa dan tidak minum ini artinya dia benar-benar minum setelah itu tidak merasa kehausan lagi. Falamma araftullah ta'ala rawaitu
wala syariba, dan ketika saya mengetahui Allah saya minum bila syariba, tanpa minum. Ini memang agak sedikit unik kalimatnya, tetapi menunjukkan orang yang minum di dalamnya tentu akan mendapatkan keberkahan. Wa'ani bitatahhuri, makna dari membersihkan adalah qala Allah Ta'ala innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tadhira. Sesungguhnya Allah menginginkan untuk menghilangkan ankum rijs, dosa, ahlul baiti, ahlul bait, wa yutahhirakum, dan membersihkan kalian tadhira, sebersih-bersihnya. Nah, ini memang kalimat-kalimatnya agak sedikit unik, tetapi pada intinya karena syariat itu sebagai sumber air ini kan merupakan sumber kehidupan, maka di dalamnya ketika orang menyebur, dia akan dapat meminum air dan juga akan membersihkan dirinya. Nah, ini secara kebahasaan. Seperti itu, berarti kita mendapati beberapa makna tadi, yaitu apa yang Allah syariatkan, kemudian penjelasan, kemudian sumber air, kemudian jalan. Nah, ini makna-makna dari syariat. Nah, ini kalau kita membuat makalah biasanya akan kita tulis makna syariat secara lughatan adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian wa madah syara'a, adapun kata syara'a ini fi'lan wa isman, secara fi'il maupun isimnya qad waradat fil Qur'anil Karim khamsa marat. Sudah ada di dalam Al-Qur'an, ada lima ini ya, 5 tempat. Yang pertama itu di dalam fututnya, ada funut kedua itu ada firman Allah, itta'tihim haitanuhum yauma sabatihim syurra'a. Nah, ini yang pertama ya, tetapi ini tidak kita singgung saja. Kita langsung di sini, warada fi surah fi'il fi'il madi. Jadi ada dalam bentuk fi'il madi itu fi qauli ta'ala, dalam firman Allah, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi. Nah, ini kan artinya telah disyariatkan kepada kalian dari agama ini mawasal, sebagaimana yang diwasiatkan dengannya Nuhan, Nabi Nuh, walladzi auhayna, dan diwasiatkan atau diwahyukan pula kepadamu wahai Muhammad, mama wasaina, dan apa yang diwasiatkan bihi Ibrahim, Nabi Ibrahim, wa Musa, wa Isa an aqimudin, untuk menegakkan agama, wala tatafarraqu fi, dan untuk tidak berselisih di dalamnya. Nah, disinilah wa ma syara'ahu Allahu huna yata'alaq bi usul wala bil furuq. Artinya syariat di sini, syariat Allah di sini ini terkait dengan perkara usul, bukan furuk. Nah, ini nanti yang menjadi landasan. Sebenarnya makna syariat itu umum ya, tidak hanya dipahami sekarang ini seperti hukum-hukum fikih saja, tetapi termasuk usuluddin juga, terkait dengan akidah juga. Wabil aqaid, dan terkait dengan akidah, wala bil a'mal, bukan terkait dengan amal. Walihada ittafaqat 'alaiha kullar risalat ilahiyah, sehingga hal ini disepakati oleh setiap risalah ilahi. Min ahdi Nuh, dari masa Nabi Nuh, ila ahdi Muhammad, sampai masa Nabi Muhammad alaihi wassalam, alaihima assalatu wassalam, semoga salawat dan salam tercurahkan kepada mereka semua. Kemudian wa fi surah nafsiha dzakarul Qur'an madah syara'a fi dzamil musyrikin, dan pada surat yang sama Allah menyebutkan kata syara'a untuk mencela orang-orang musyrik. Kenapa demikian? Karena orang musyrik ini a'tu li anfusihim haqqat tasyrik. Mereka memberikan hak tasyrik kepada agama mereka sendiri. Walam ya'danillahu lahum, sedangkan Allah tidak mengizinkannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, lam am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dan bihillah. Apakah lahum, bagi mereka, syuraka, sekutu-sekutu, syara'u, yang mereka mensyariatkan, lahum, bagi mereka, minad din, perkara agama, ma lam ya'dan bihillah, yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Fahalalu wa harramu, mereka menghalalkan, mengharamkan, wa aujabu, mewajibkan, wa asqatu, menggugurkan hukum, duna idnin minallah, tanpa ada izinnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kan juga terkait akidah juga. Wa hada kulluhu fil Qur'ani maki. Keduanya itu tadi di dalam surat Makiyah. Wa fil Qur'anil madani, dalam Quran Madaniyah, yaitu yang turun di Madinah. Kalau Makiyah kan turun di Mekah. Biasanya memang terkait dengan penguatan akidah-akidah. Kemudian ada juga yang turun di Madinah. Ja'a qauluhu ta'ala fi suratil Maidah. Ada di dalam surat Maidah. Likullin ja'alna minkum syir'ata wa minhaja. Pada setiapnya ja'alna, kami jadikan minkum, bagi kalian, syir'atan, jalan, wa minhaja, dan arah yang terang benderang. Ini ada yang cukup menarik nantinya. Wa idza kanati syariah fil lughah bima'na thariq. Ini dia, nanti ada keterangan yang cukup menarik. Wa idza kanati syariah, adapun syariat fil lughah bima'na thariq, secara bahasa artinya adalah jalan. Ini sebagaimana firman Allah, faqad ja'at fil Qur'anil Karim bihadal makna, telah ada di dalam Quran makna ini, di dalam firman Allah, tsumma ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Sesungguhnya summa, ini mohon maaf ya, keliru dikit. Summa, kemudian, ja'alna, kami jadikan bagi kalian, ala syari'atin, atas syariat atau jalan, min amri, dari urusan agama, fattabi'ha, maka ikutilah dia, wala tattabi', dan jangan mengikuti, ahwa alladzina la ya'lamun, hawa nafsu alladzina la ya'lamun, orang-orang yang tidak mengetahui. Nah, di sini menarik sekali penjelasan beliau. Wa yulahid anna hadhil kalimat, bahwa perhatikan bahwa kalimat ini asyariah lam tarid fil Quran, tidak ada di dalam Quran, illa fi hadal maudhi', kecuali di tempat ini saja. Jadi artinya kalau dikatakan kata syariah, ya hanya di satu ayat ini saja. Berbeda dengan pecahannya. Kalau syara'a itu ada tadi, syara'a lakum minad dini. Kemudian ada kata lainnya. Tetapi jika dicari kata syariah, maka hanya di tempat ini saja, di ayat ini saja. Min suratil Jasiyah, dalam surat Jasiyah, wahya makiyah, termasuk surat makiyah. Qabla nuzulil ayatil ahkam, sebelum turunnya ayat-ayat hukum, wa tasyri'at, dan syariat-syariat, wa ma yata'allaqu biha, dan terkait dengannya. Fahadihi innama nazalat fil Madinah, karena ayat-ayat hukum, syariat itu kebanyakannya turun di Madinah. Nah, ini ada subhat dari para sekuler gitu, orang-orang sekuler. Wa ba'du du'atil ilmaniyah, maka sebagian dari penyuluh sekulerisme, yughalituna huna, mereka berlebihan, atau mereka ini ya, ngawur gitu ya, yughalituna huna. Nah, dalam hal ini, yaquluna, mereka berkata, innal lafdh syariah, sesungguhnya lafaz syariat, lam tarid fil Quran bimakna tasyri' wal qanun, bahwa syariat di dalam Quran ini tidak ada yang bermakna pensyariatan hukum ataupun undang-undang. Lah ini menurut para sekuler itu, mereka beralasan, loh karena di dalam Quran itu kalimat syariat itu hanya di satu tempat, dan itu berbicara terkait jalan, torik, maka kalau seperti itu berarti kan di dalam Quran tidak ada syariat itu yang artinya adalah pensyariatan ataupun undang-undang, konun. 5. Tarkizakum ala qadiyati tasyri' fil Islam, maka kenapa kalian mendalami perkara syariat di dalam Islam, wahadihi manzilatuha fil Quran, pada di dalam Al-Quran tidak disebutkan. Nah, mereka memberikan subhat, kalau memang di dalam Quran ini kata syariah hanya sebagai jalan, maka kenapa kalian harus mendalami, kenapa kalian harus memberikan perhatian khusus terhadap syariat ini gitu. Maka bisa dijawab, walau kanal amru
walau kanal amru amrul lafdiyun, kalau seandainya hanya perkara lafaz saja, la'am kana ayuqal, kita juga bisa mengatakan innal Qur'an lam yarid fihi lafdhah akidah. Di dalam Quran ini kan tidak ada kata akidah. Wala fi Makkiyah wala fil Madinah, baik di Mekah ataupun Madinah, walima tarkizakum ala qadiyatil akidah, kenapa kalian orang-orang sekuler ini perhatian terhadap masalah akidah gitu. Artinya di dalam Quran juga tidak disebutkan akidah. Wa yumkinu ayyuqalu kadzalik, kita juga bisa mengatakan innal Quran lam tarid fihi lafdhah qadiyah fadilah. Di dalam Quran juga tidak ada lafadz fadilah, keutamaan-keutamaan. Falima turakizuna ala fadail, kenapa kalian kemudian menaruh perhatian terhadap keutamaan-keutamaan. Nah, ini bantahan kepada para sekuler yang mereka beralasan bahwa di dalam Quran syariat kan artinya jalan saja, tidak syariat hukum ataupun undang-undang. Maka kita bisa menjawab seperti itu. Bahkan sempat viral juga di dalam Quran kan juga tidak disebut, bahkan wujudullah itu tidak disebut. Jadi tidak ada lafaz di dalam Quran itu wujudullah. Tetapi bukan berarti tidak ada Allah itu. Karena Allah itu wujud. Bahkan di dalam akidah itu termasuk akidah yang perlu kita yakini. Termasuk keimanan adalah wujudullah. Adanya wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini Masya Allah sekali. Wahadihi mughalatat. Ini merupakan ya mughalatat maksyufah, perkara yang sangat ngawur seperti itu. La yatawarrata fiha akil, yang tidak mungkin diucapkan oleh orang yang berakal. Li'annal ibrah laisat biwurudil lafzi, karena ibrah pelajaran itu bukan diambil dari lafadznya dengan adanya lafadz, bal biwurudi makna wal matmum, tetapi dari maknanya dan matmumnya ataupun substansinya. Wa minal muakkid, dan yang pasti, wal maktu dan paten, wal ma'lum bidharurah, dan maklum dengan darurat, annal Qur'an yastamilu ala ahkami tasyri'iyah, bahwa Quran ini mencakup hukum-hukum tasyri'iyah, syariat, fi aidati majalat. Nah, ini cakupan di dalam Quran ini Masya Allah sekali. Di dalamnya ada ma yata'allaqu bi umuril ibadah, ada yang terkait dengan ibadah, ma yata'allaqu bi syu'unil usrah, terkait dengan keluarga, ma yata'allaq bi muamalat madaniyah wa tijariyah, terkait dengan muamalat seseorang dan juga jual beli, wa ma yata'allaq bi ahkamil amwal wal kharaj wa mawaridud daulah wa nafaqat, terkait dengan hukum-hukum harta, wal kharaj dan kharaj, perpajakan. Ya, kharaj sebenarnya kharaj ini ya bisa secara kebahasaan bisa diartikan perpajakan, wa mawaridad daulah, dan pemasukan negara, wa nafaqatuha, dan juga pengeluarannya, wa ma yata'allaq bi jaraim, dan terkait dengan kriminalitas, wal uqubah, dan hukuman-hukuman, minal hudud, dari hudud, wal qisas, dari qisas, wa ta'zirat, dan dari ta'zir ataupun hukuman yang ditetapkan oleh penguasa. Wa minha, dan terkait juga di dalam Quran ini ma yata'allaqu bil umuri siyasiyah, ada masalah politik, wa ahkamu sultaniyah, terkait dengan hukum-hukum kerajaan ataupun pemerintahan, fil alaqat baina ra'i, antara hubungan seorang pemangku kekuasaan, wa ra'iyah, dan masyarakat, wa bil alaqat, dan hubungan dauliyah, hubungan negara secara internasional, fil silmi, dalam perdamaian, wal harb, dan peperangan. Ini Masya Allah. Jadi terkait hubungan internasional pun di dalam Al-Quran ada. Wa minha ma yata'allaq bi ahkami jihad, ada juga terkait dengan hukum-hukum jihad. Wal ayat allati tatanawala hadhil umur tu'rafu 'inda darisina bi ismi ayatul ahkam. Dan kemudian ayat-ayat yang mencakup perkara-perkara ini tu'rafu, disebut
di sini bagi yang mempelajari ilmu syar'i bi ismi ayatul ahkam dengan nama ayatul ahkam. Jadi di dalam Quran ya ada ayat-ayat ahkam terkait dengan muamalat seseorang, pemerintahan, dan juga hubungan negara satu dengan negara yang lainnya juga ada di dalam Al-Quran. Wa qad afradaha ba'dul ulama qadiman wa haditsan bi mu'allifati khosatan. Kemudian para ulama juga baik dulu ataupun sekarang itu sampai mengarang buku secara khusus terkait ayatul ahkam ini. Contohnya ada Ahkamul Quran li Imam Abi Bakar Ar-Razi. Jadi kitab Ahkamul Quran milik Al-Imam Abi Bakar Ar-Razi Al-Hanafi Al-Ma'ruf bi Al-Jasos. Jadi Ahkamul Quran li Jasos. Jadi seorang ulama wafat tahun 370. Ini kan masalah sekali. Kemudian Ahkamul Quran di Imam Abi Bakar bin Arabi Al-Maki. Kemudian juga ada Ahkamul Quran li Imam Syafi'i Jama'ah Al-Hafidh yang dikumpulkan oleh Al-Hafidh Abi Bakar Al-Baihaqi Asy-Syafi'i. Wa kadzalika Iqlilu wal Istinbatu Tanzil, kitab Al-Iqlil wal Istinbatu Tanzil lil Hafidh As-Suyuti. Wa haditsan hunaka muallif Asy-Syaikh Muhammad Ali As-Sais haula ayatu tafsir al-ahkam. Dan juga sekarang ini juga ada misalnya seperti Syekh Muhammad Ali As-Sais yang mengarang ayatu tafsir al-ahkam. Nah, ini terkait dengan syariah. Nah, sehingga ini tambahan lagi sedikit lagi. Kalimat syariah fi itlaqinal yaum. Maka kalimat syariat saat ini seperti apa? Nah, saat ini walida nara fi itlaqi ulama kalimah syariah annaha ta'ni ahadu mafhumaini. Maka kita melihat kemutlakan makna syariat ini menurut para ulama ini merujuk kepada dua pengertian. Yang pertama, ad-dinu kulluhu bi'aqaidihi wa sya'airihi wa adabihi wa ahlakihi wa tasyri'atihi wa muamalatihi. Jadi seluruh agama baik dari sisi akidahnya, syiar-syiarnya, adab-adabnya, akhlak-akhlaknya, syariat-syariatnya, muamalat-muamalatnya, semuanya masuk dalam kategori makna syariah. Nah, ini pengertian yang pertama. Semua agama ini masuk dalam kategori pengertian syariat. Ini makna yang pertama, yang nanti juga diambil oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Artinya kalau berbicara maqasid syariah, kita berbicara banyak hal terkait agama ini, baik dari sisi akidah atau syariat fikih itu sendiri atau dari sisi akhlak. Ini masuk dalam kategori makna syariah. Wa maknaha, maknanya apa? Annaha tashmulu usul wal furuq, mencakup perkara usul dan perkara furuq. Wal akidah wal amal, masuk perkara akidah dan juga amal. Wan nadhar, masuk perkara teori wa tatbik dan penerapan. Wahya tashmulu janibul iman, mencakup sisi keimanan, wal akidah kullaha, dan akidah semuanya. Bima fiha min ilahiyat, termasuk ilahiyat, nubuat, wa sam'iyat, kama tashmulu ghairaha minal ibadat, juga termasuk di dalamnya juga masalah ibadah, wal muamalat, wa sulukiyah, akhlak-akhlak, mimma ja'at bihi risalatul Islam, bihi risalatul Islam, yang datang melalui risalah Islam. Wa tadhammanahul Qur'an wa sunnah, yang mencakup di dalam Quran wa sunnah. Wa syarahahu ulama aqaid wal fiqh wal suluk, yang semua disyarah oleh ulama akidah, fikih maupun akhlak. Artinya syariat makna yang pertama adalah mencakup akidah, fikih dan akhlak. Ini makna syariah secara luas seperti itu. Kemudian makna syariah berikutnya yang kedua, ini sudah mengalami pergeseran ya, karena sudah maknanya lebih sempit. Janibut tasyri'i al-amali fiddin, hanya sisi tasyri' amali saja di dalam agama. Nah, ini mulai mengalami penyempitan makna syariat. Contohnya adalah al-ibadat wal muamalat. Mimma yashmulu, yang mencakup su'uni sillah billah. Kaitannya hubungan dengan Allah Ta'ala,
wa ta'abbud lahu, beribadah kepadanya, kama yashmulu su'unil usrah, juga mencakup perkara atau masalah-masalah keluarga, au ahwal syakhsiyah, kondisi-kondisi atau ahwal syakhsiyah seseorang, wa syu'unil mujtama, masyarakat, wa syu'unil ummah, masalah umat, wa syu'uni daulah, masalah daulah, wal huquq, dan hukum, wa syu'uni alaqat dauliyah, dan terkait dengan hubungan negara. Nah, ini sudah mengalami penyempitan makna. Wa huwal majal alladhi ya'malu fihil fiqh al-islami kulla madhabihi. Semua ini termasuk kajian dari fikih Islam dari semua madhabnya. Wa fi syatta abwabuhu, dan dari setiap bab-babnya. Fil muqabil, lawannya atau sisi yang lain adalah ya'malu fihi ilmul kalam, ada ilmu kalam dan ilmu tauhid. Artinya berarti pengertian yang kedua ini sudah menyempitkan makna syariat menjadi sisi amal saja. Selainnya ada sisi akidah dan ada sisi ilmu kalam dan ilmu akidah gitu ya. Ada sisi ilmu akidahnya. Untuk itulah wa min ajli hada kila al-Islam akidah wa syariah. Untuk itulah ada yang menyebutkan bahwa Islam itu akidah dan syariat. Ada juga yang nanti yang menyebut bahwa Islam itu akidah, syariat, akhlak. Nah, itu tidak mengapa. Meskipun sebenarnya ketika dikatakan al-Islam as-syariah, Islam itu adalah syariat, itu sudah mencakup juga akidah dan akhlak menurut pengertian yang pertama, pengertian yang luas tadi. Wa ususul azhar wa jami'atil islamiyah mukhtalifah lidirasati islamiyah kulliyataini. Lah, untuk itulah seperti Jami'ah Al-Azhar juga Jami'ah Islamiyah lainnya itu menamakan ada dua kuliah. Yang pertama ada kuliah Usuluddin. Kuliah Usuluddin, yang kedua kuliah Usuluddin ini mohon maaf membahas niyah bijani bil aqaid, yang membahas masalah akidah-akidah, dan yang kedua ada kuliah syariah, kuliah syariat yang membahas jani bil furuk al amaliyah, janib furuk dan amaliyah. Nah, ini sehingga kita tidak heran ya di dalam kampus-kampus perguruan tinggi itu kan ada fakultas syariah dan fakultas usuluddin. Ini berarti menggunakan makna yang kedua tadi. Makna yang membatasi syariat ini hanya kepada sisi amali saja. Nah, maka beliau membahas di sini walihada kanat tahdidu mafhumi syariah fi hadzal maqam muhimman. Untuk itulah pembatasan apa yang disebut syariat dalam hal ini sangat penting. Hatta idza qulna, ketika kita menyebutkan maqasidu syariah, fahal nuridu biha, apakah yang kita maksud itu maqasidu jani bila amali saja, ataukah ini ya. Jadi ketika kita membaca atau mendengar maqasidu syariah, sehingga perlu kita pahami apakah yang dimaksud ini maqasid jani bil amali alladhi huwa majalul fikhi, maqasid yang sifatnya amali yang masuk pembahasan fikih, atau yang dimaksud adalah maqasidul Islam kullahu, maqasid Islam secara umum minal aqaid wal amal, baik dari segi akidah ataupun amal gitu. Nah, seperti itu. Maka di sini beliau menegaskan alladzi arjihuhu, yang saya rojihkan dan yang saya pilih adalah annana na'ni maqasidul Islam kulluhu, bahwa yang disebut maqasidul syariah ini adalah maqasid Islam semuanya. Nah, ini Masya Allah, karena memang syariah ini artinya adalah semua aturan di dalam Islam. Wa ahsabu annal usuliyin, dan saya menduga juga bahwa para usuliyin, ahli usul fikih, alladzina hasaru maqasidi syariah fi kulliyatil khams, yang mereka membatasi maqasidu syariah pada 5 hal itu, aradu an tashtamilu aqaid fima tushmalu. Mereka juga menginginkan akidah masuk di dalamnya. Karena di dalam kuliah al-khamis ini kan ada penjagaan terhadap akidah, penjagaan terhadap jiwa, penjagaan terhadap akal, penjagaan terhadap keturunan atau kehormatan, dan juga penjagaan terhadap harta. Artinya para ahli usul fikih pun mereka memasukkan hifduddin, penjagaan terhadap agama.
Walihada ja'alu ad-din huwa daruriyatul ula. Mereka menjadikan agama ini sebagai darurah, perkara penting yang pertama gitu, penjagaan terhadap agama. Wal aqaid hiya ra'suddin, sedangkan akidah adalah ra'suddin, kepala dari agama, artinya pusatnya agama, wa asasu bunyanuhu kullahu, dan fondasi bangunan semuanya ini ada di akidah. Artinya berarti di sini ketika ada yang mengatakan maqasidus syariah, yang dikehendaki oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi adalah maqasid dari Islam itu sendiri gitu. Karena kan cakupannya sangat luas, mencakup akidah, mencakup syariah dalam makna fikih, dan mencakup akhlak atau suluk. Nah, ini yang kita pahami juga. Jadi para ahli maqasid itu ketika berbicara maqasid syariah ini bukan hanya berbicara maqasidnya fikih seperti sholat, zakat, tetapi juga makosid-makosid lainnya terkait dengan akidah, terkait dengan akhlak, itu bagian daripada syariah. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi kita hari ini mengenal syariat. Adapun kesimpulannya bahwa syariat secara bahasa ini mengandung makna yang sangat luas, bisa berarti apa yang Allah syariatkan bagi hamba-hambanya, juga penjelasan atau bermakna juga sumber air sehingga orang minum di dalamnya akan bersih. Kemudian bisa berarti jalan, jalan ya torik. Nah, kemudian dalam memaknai syariah ini secara istilah ada dua. Yang pertama adalah semua syariat yang Allah berikan, baik dari sisi akidah, syariat atau fikih, ada yang membatasi hanya perkara-perkara sifatnya amal saja. Tetapi yang dikehendaki dalam ilmu maqasid syariah adalah maqasid tujuan dari Islam itu sendiri. Artinya syariat dalam makna yang luas. Sebagaimana firman Allah tadi, syara'a lakum minad dini. Allah telah mensyariatkan dari agama ini sebagaimana syariat-syariat Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan lain sebagainya. Artinya ada muatan-muatan akidah juga, ada muatan-muatan akhlak juga di dalamnya. Baik kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pertemuan yang keempat. Berikutnya barangkali ada pertanyaan dari para hadirin sekalian, kami persilahkan. Baik, barangkali ada pertanyaan. Jika tidak ada, akan kami akhiri. Ini memang masalah pembahasan yang kita sendiri ketika memahami memang membutuhkan energi. Tetapi kami sendiri sangat tertarik karena melihat urgensinya maqasidus syariah ini, dan pembahasannya memang dalam, dan ada yang mengatakan lebih dalam dari usul fikih, karena usul fikih ini dalam ilmu filsafat kan dikatakan sebagai filsafat hukum. Adapun maqasidus syariah ini bisa masuk filsafat hukum, bisa masuk juga filsafat ketuhanan karena berbicara akidah, kemudian bisa masuk filsafat hukum ekonomi karena berbicara masalah hibdu mal, kemudian bisa berbicara filsafat keluarga karena adanya penjagaan terhadap kehormatan tadinya ya, keturunan kehormatan seperti itu. Ini sudah ada di chat. Izin tanya Ustadz, bagaimana cara Syekh Yusuf dalam menjaga syariat Islam? Bagaimana cara Syekh Yusuf dalam menjaga syariat Islam? Ini pertanyaan yang cukup menarik. Bagaimana cara Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam menjaga syariat Islam? Tentunya tadi ya, kalau kita berbicara yang telah kita pelajari tadi, beliau menaruh perhatian yang sangat dalam terhadap syariat Islam ini. Salah satu penjagaannya adalah dengan perhatiannya terhadap maqasid syariah.
Nah, ini yang pertama, penjagaan Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini dengan mengarang kitab buku Maqasidus Syariah ini salah satu penjagaannya. Kemudian kan beliau punya banyak ini ya, channel siaran-siaran di mana beliau menyebarkan Islam itu juga bagian daripada penjagaan syariat Islam. Beliau juga memiliki komunitas-komunitas ulama, contohnya tadi yang kita sebutkan, beliau memiliki atau menjabat ya sebagai Rois Al-Ittihad Al-Ulama Al-Alamiyah. Jadi sebagai ketua dari perserikatan perkumpulan para ulama internasional. Nah, ini artinya kan beliau beliau memang kegiatan beliau, ceramah beliau, kitab-kitab beliau, kemudian nasihat-nasihat beliau ataupun fatwa-fatwa beliau. Lah ini bagian dari cara menjaga syariat Islam gitu. Nah, ini kalau ditanya bagaimana cara Syekh Yusuf Al-Qaradawi menjaga syariat Islam, ya dengan lisan beliau, dengan tangan beliau, kemudian dengan karya-karya beliau seperti itu. Beliau menjaga syariat Islam yang itu tentu perlu kita contoh bersama. Mungkin seperti itu, Ustaz Reza. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Jika tidak ada, mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafatul majelis. Oh ya, ini ada yang bertanya lagi. Izin tanya Ustadz, kenapa penjagaan agama lebih utama daripada penjagaan 5 lainnya? Ya, karena memang agama ini sebagai intinya, pusatnya. Jadi kalau ini ya, kalau mau dipetakan, agama ini ada di tengah, seperti itu. Kemudian nanti ada penjagaan, di sini ada penjagaan terhadap jiwa, penjagaan terhadap akal, penjagaan terhadap keturunan, penjagaan terhadap kehormatan, dan penjagaan terhadap harta. Semuanya akan mengarah kepada penjagaan agama. Nah, ini dijelaskan oleh Syekh ini ya, oleh kitab Al-Yubi, kitabnya karya Al-Yubi yaitu Maqasidus Syariah Al-Islamiyah wa alaqatuha bil adillah asyariyah. Jadi beliau menjelaskan termasuk juga dijelaskan di dalam kitab Muwafaqat bahwa penjagaan terpenting ini adalah penjagaan agama karena semua baik penjagaan terhadap jiwa, penjagaan terhadap akal, penjagaan terhadap keturunan, kehormatan dan harta ini akan merujuk kepada agama semuanya gitu. Jadi kalau kita menjaga harta itu pun seakan-akan menjaga agama juga. Karena agama juga memerintahkan kita untuk menjaga harta. Agama memerintahkan kita untuk menjaga jiwa. Agama memerintahkan kita untuk menjaga keturunan dan kehormatan dan juga harta. Nah, ini kalau dikatakan kenapa penjagaan agama lebih utama ya karena semuanya merujuk kepada agama. Jadi fondasi utamanya ada di agama. Maka tidak heran sebenarnya kalau kita mengkaji peradaban barat, kuncinya itu hanya satu. Kuncinya itu konsep ketuhanan mereka salah gitu ya. Jadi kalau dikatakan kalau kita mempelajari peradaban barat, kenapa kok pemikiran-pemikiran mereka melenceng? Karena sebenarnya kata kuncinya ada di ketuhanan mereka itu melenceng gitu. Dari ketuhanan ini salah, berefeklah kepada konsep akal mereka, konsep jiwa mereka. Mereka mungkin menganggap bahwa jiwa itu ya biasa saja sehingga mereka memunculkan obat-obat yang menyebabkan kematian misalnya seperti itu. Kemudian mungkin penjagaan terhadap kehormatan karena konsep ketuhanan barat itu sudah keliru, maka mereka menganggap my body is my choice gitu ya. Jadi tubuhku ini adalah pilihanku sendiri, artinya mereka mau berzina, mereka mau menjual diri ya terserah mereka seperti itu karena mereka tidak mematuhi atau tidak menjaga terhadap agama tersebut. Sinilah konsep paling penting itu memang konsep ketuhanan. Adapun penjagaan lainnya sebagai pelengkap dari agama tersebut. Mungkin ada lagi dari Ustadz Mukhlis Muhammadi. Waalaikumsalam. Jika tidak ada, mari kita tutup tadi dengan hamdalah dan doa kafatul majelis.
Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.